Di tengah meningkatnya konsumsi kopi di masyarakat, ternyata nasib para petani tak seharum aroma kopi. Namun siapa sangka, perubahan iklim justru membuat nasib para petani di hulu industri kopi tak seharum aroma kopinya. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Adani. Nggak afdol rasanya kalau memulai hari tanpa menyeruput kopi. Tapi sayangnya, perubahan iklim menggerus produksi kopi dan juga mengubah rasanya. Kira-kira mungkin nggak ya kalau secangkir kopi ini nantinya akan sangat mahal atau bahkan susah didapat? Hanya komoditas semata, kini kopi jadi bagian gaya hidup. Kurang lengkap rasanya, kongko tanpa secangkir kopi. Budaya ngopi kian lekat di masyarakat, terutama kaula muda. Konsumsi kopi di Indonesia pun terus meningkat. Maraknya tren kopi kekinian memicu menjamurnya kedai kopi di berbagai kota besar. Braga, Kota Bandung, salah satunya. Tak kurang dari 1 kilometer, coffee shop atau kedai kopi mudah saya temukan di ruas jalan ini. Industri kopi tampak gemerlap dan menjanjikan. Namun siapa sangka, realita bisnis kopi tak seharum aromanya. Akbar Cahdi, barista lokal Bandung, berbagi cerita sulitnya mendapat biji kopi beberapa bulan belakangan. Ada kenaikan. Dari biasanya lebih murah, sekarang agak lebih naik dikit. Naik berapa tuh? Kayak biasanya kalau kita ngejual beans dari harga 80 bisa jadi 100, sekarang 110. Ada jarak 3 bulan kemarin sih, dari 3 bulan yang lalu lah, naik agak lumayan, makanya jadi kehambat juga sih jualan juga. Cuman gimana lagi. Kalau untuk stok gitu gimana? Agak ada kesulitan nggak? Stok juga sulit. Kayak biasanya dikasih sehari 5 kilo, kita cuman dikasihnya cuman 1,5 kilo, kadang 2 kilo. Kalau dari supplier bilangnya itu kendalanya gimana sih? Katanya sih dari petani, petaninya lagi sulit juga. Menelusuri pangkal masalah kenaikan harga dan penurunan stok biji kopi, saya menemui petani kopi di Gunung Tilu, Jawa Barat. Pak Aleh, Ketua Koperasi Java Pringer, produsen kopi Marga Mulya di Kecamatan Pangalengan ini telah bergelut di hulu tanaman kopi selama puluhan tahun. Sejak tahun kemarin, ia mengamati penurunan drastis produksi biji kopi hingga 50%. Perubahan iklim atau climate change jadi penyebab utama. Ini imbas dari anomali iklim kemarin, tahun 2023 ya. Seharusnya ini kan bagus. Contoh ini ya, yang di pinggir ini. Daunnya harus rimbun seharusnya. Dikarenakan banyak hujan, terik matahari terus makin panas, jadi rontok daun. Imbas ke buah jadi mengering begini. Ini yang membahayakan, merugikan petani juga. Pak Aleh menuturkan, kini petani sulit memprediksi masa panen karena cuaca tak menentu. Hujan dan panas ekstrim membuat panen ceri tak matang sempurna. Alhasil, produksi menurun karena petani terpaksa membuang ceri tak layak guna menjaga kualitas. Seharusnya ya, ini seharusnya sampai dengan merah begini. Seharusnya. Tapi dikarenakan ada anomali iklim, jadi mengering begini. Dan beban beda. Ini berat, ini ringan. Dan kalau di ini masih bagus. Dalamnya beda dengan ini. Udah susah ini
Dan kalau kita proses selanjutnya di pengolahan ini kualitas jelek. Apalagi model gini, nggak sempurna pematangannya. Gara-gara rontok daun, si batang juga akan mengering, imbasnya ke buah nggak normal. Nelangsa nasib petani akibat perubahan iklim, bahkan di lahan tanam di atas 1.400 meter di atas permukaan laut. Cuaca kian panas, kini penyakit dan hama pengerat mulai bermunculan menyerang daun dan batang pohon kopi. Petani kopi pun harus keluar biaya ekstra untuk pemupukan dan juga pengobatan serta pembasmian hama. Akibatnya, beban produksi kian bertambah. Biasanya 6 bulan kita panen, 6 bulan kita pemeliharaan kebun. Sekarang beda, jadi maju. Dikarenakan tahun kemarin banyak curah hujan, terus panasnya bukan main. Pangalengan kan dikenal dingin, tapi kemarin, waduh, luar biasa panasnya, luar biasa. Imbasnya ke pohon-pohon kopi ini. Nah, ini yang sekarang terjadi di Jawa Barat. Ini jatuh ke tanah semua, yang hitam-hitam gini. Beda dengan yang merah begini, bisa bertahan sampai petani panen. Yang ini yang normal. Ini kalau diolah oleh kami, ini dari 6 kilo ceri begini, bisa jadi 1 kilo green bean. Kalau yang begini, wah, ini bisa lebih dari 10-1. Ini kopi reject, defect. Jadi banyak defectnya daripada yang bagusnya. Dewan Pengawas Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau SCOPI, Wildan Mustafa mengatakan pertumbuhan antara hulu dan hilir industri kopi tak seimbang. Tak hanya perubahan iklim, para petani kopi kini harus juga hadapi tantangan regenerasi. Anak muda dan investasi cenderung menyasar hilir saja. Sementara pembinaan petani kopi mengatasi tantangan di lapangan seakan tak dilirik. Nah, yang paling menjadikan adalah begini. Jadi untuk di hilir, di kafe misalnya, itu banyak anak muda, anak-anak yang berpendidikan yang mau terlibat di kafe. Kemudian di roastery juga sama. Anak muda yang berpendidikan yang ini banyak yang mau terlibat di situ. Tapi di kebun itu kalau di kafe, di roastery itu saya orang tua. Tapi kalau saya ke kebun, saya petani muda. Dibanding teman-teman petani yang lain yang anaknya nggak mau nerusin kebunnya. Mereka udah tua, udah 60 tahun, udah 70 tahun masih harus ke kebun karena anak-anaknya nggak mau nerusin. Apa yang bisa diharapkan dari orang tua? Seperti itu ya, mereka rajin bekerja, mereka juga berusaha semampu mereka, tapi kan dengan pendidikan, dengan kondisi lingkungan, dengan pergaulan seperti itu, nggak banyak juga yang bisa kita harapkan. Jadi kalau kita pengen mengembangkan pertanian kopi di kita, atau mengembangkan bisnis kopi secara umum, harus ada juga dong orang-orang yang berpendidikan, yang punya kemampuan lebih, yang mau masuk ke kebun. Lama berkecimpung di hulu industri kopi, Wildan Mustafa menilai petani harus bergulat dengan waktu mengatasi dampak perubahan iklim. Sadar petani tak bisa berjuang sendiri, ia mendesak berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk berperan aktif membina dan perbarui ilmu pertanian kopi guna menghadapi tantangan perubahan iklim. Nah ini jadi mungkin sekarang penelitiannya itu sudah sangat urgen. Jadi ini kita sudah berlomba dengan waktu sebetulnya, karena masalah-masalahnya sudah muncul. Tadi kita di lapangan lihat kan, gimana di ketinggian segitu karat daun sudah muncul, PBKO sudah muncul, kemudian dengan curah hujan yang setinggi ini, tadi jamur akar juga udah terlihat. Padahal kita mencoba mengelola tanaman sebaik mungkin. Apalagi kalau kita ala kadarnya, gitu kan. Nah itu satu. Jadi sudah sangat mendesak. Climate change itu bukan hanya masalah petani. Climate change itu masalah semua, dan tidak hanya kopi, semua. Jangan biarkan petani berjuang sendiri. Asosiasi, lembaga penelitian, kampus, NGO, pemerintah daerah, semuanya kalau kita bisa berjuang bersama, bergandengan tangan untuk menghadapi masalah climate change ini.